Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Kami buka ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Amin. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia. Hari ini kami datang Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi. Pulihkan setiap hati kami Tuhan.
memberkati setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kami menyembah-Mu. Oh. Mari sama-sama dengan segenap hatimu nyatakan, Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. Katakan, Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu
hadapan-Mu. Kami mau memuji-Mu Tuhan Yesus. Yesus, dengan segenap hati kami mau nyatakan Tuhan, segala pujian. Memuji-Mu, menyembah-Mu,
Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Come on, sing. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, oh praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Mari kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord. We will sing Your praise, oh Lord. Mari sekali lagi nyatakan, oh praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Mari kasih sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala pujian hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan. Amin. Sekali lagi katakan. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Yang belakang shalom. Shalom. Siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan, amin. Mari kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kami mau bernyanyi bagi nama-Mu Tuhan Yesus.
lihat lambaian orang-orang yang penuh dengan sukacita. Lambaikan tanganmu, sorakan haleluya. Dengan Tuhan, Dia mampu mengangkat kita terbang tinggi menikmati kemuliaan-Nya. Amin. Haleluya. Mari bersukacita saudara. Bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Amin. GBPRJ, angkat suaramu bisa menyatakan. Firman-Mu Tuhan, betapa di kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun di setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Sama-sama semuanya. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Everybody say, woo-hoo. Sorakan yeah. Tuhan bisa lebih lagi buat Tuhan suaranya ya. Lebih keras lagi bersama nyatakan. Firman-Mu Tuhan, betapa di kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran yang menuntun kita setiap hari. Amin. Ku menantikan-Mu beri kekuatan. Sekali lagi sama-sama. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu. Sekali lagi sambil angkat tanganmu bersama nyatakan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu yang menopang setiap kami. Amin. Teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Mari bersama nyatakan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Dan rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Sekali lagi sama-sama. Terbang Sama-sama lebih keras. Tinggi di awan bersama-Mu. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sambil angkat kedua tangan kita, katakan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. GBIPRJ kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu yang teguh menopang setiap kali. Ku kan aman dalam
hanya layak bagimu Tuhan. Raja di atas segala raja. Kami berdoa mengangkat tangan kami memberkati Indonesia. Diberkatilah setiap usaha pekerjaan penduduknya. Indonesia akan dijauhkan dari resesi ekonomi. Indonesia akan maju menjadi bangsa yang lebih sejahtera. Indonesia akan bangkit lebih kuat dan pulih lebih cepat. Kami berdoa memberkati Presiden Jokowi. Diberkati dan wakilnya Pak Maruf, amin. Diberkatilah pelayanan pengembalaan kepemimpinan hamba-Mu. Bila boleh membawa Indonesia lebih maju lagi. Kami juga berdoa untuk segenap pemerintahan yang ada. Kirinya boleh membawa Indonesia lebih maju lagi dan lebih sejahtera. Tuhan, kami juga berdoa. Membawa gembala sidang kami Pak Niko. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kesehatan hamba-Mu. Pelayanan hamba-Mu dan pengembalaannya. Biarlah terus Engkau pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi. Sebagai pembawa api Pentakosta yang ketiga. Dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Biarlah melalui pelayanan hamba-Mu. Boleh membawa, memberkati bangsa-bangsa. Dan membawa jiwa-jiwa dimenangkan bagi kerajaan-Mu. Biarlah penyertaan perlindungan hamba-Mu sempurna atas keluarganya dan hamba-Mu di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa memberkati Gembala CK7. Diberkatilah kesehatan hamba-Mu, pelayanan dan pengembalaan hamba-Mu. Biarlah kekuatan, hikmat dan marifat daripada Tuhan mengalir atas hamba-Mu. Dan terus membawa kami umat-Mu untuk hidup layak dan berkenan bagi Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan pemeliharaanmu hamba-Mu sempurna untuk keluarga dan aman di dalam perlindungan Tuhan. Bapa kami berdoa membawa generasi Yeremia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Generasi yang dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Generasi yang akan dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, saudara kasih Tuhan Yesus. Baik, puji Tuhan, saudara diberkati oleh pujian penyembahan. Amin. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Baik, seperti biasa saudara, kami rindu menyambut. Apakah ada yang baru pertama kali hadir pada ibadah sore hari ini? Apakah ada? Kalau ada boleh lambaikan tangannya. Apakah ada? Jangan malu-malu. Oh, ada di depan saya. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan bersama-sama. Selamat datang, selamat beribadah. Bagi saudara jiwa baru dapat mengisi form biodata jiwa baru dengan cara men-scan QR code yang ada di layar di depan. Dan berikutnya saudara, kita akan segera memberikan persembahan. Saudara dapat mempersiapkan persembahan terbaik saudara. Persembahan dapat dilakukan melalui scan kris yang ada di depan bangku saudara masing-masing. Atau bagi Bapak Ibu sekalian yang memerlukan amplop dapat mengangkat tangannya. Dia akan dibantu oleh para pengerja kami. Dan sekedar mengingatkan saudara bahwa pastikan ketika men-scan kris, pastikan bahwa nama penerimanya adalah Kolekte GBI PRJ. Jadi jangan salah, nama penerimanya adalah Kolekte GBI PRJ. Baik, kalau sudah siap semuanya, saya undang kita semua sama-sama bangkit berdiri. Kita akan sama-sama deklarasi doa persembahan. Bapak, kami bersyukur buat semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman.
Ibadah onsite kenaikan Tuhan Yesus tersebut disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 21 Mei 2023, pukul 7 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SESPD. Pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charlie Jeremia. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Teresia Cynthia Tirta Dereja SH. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak, yaitu King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan Young Professional and Couples 2 PM Service. Shalom, Ma. Shalom. Acara apa ini? Ini acara. Oh, CK7 Kids Crusade. Betul. Acara apa ini? Jadi ini. Oh, acara KKR anak. Betul, Tanggal berapa Mami. ya? Jadi acara di tanggal. Oh, tanggal 20 Mei jam 2 siang. Iya, Mami. Cara daftarnya gimana ya? Gampang, Mam. Jadi Mam tinggal scan. Oh, ribet ya? Ribet banget ya? Enggak, Mam. Nih, saya bantuin daftar ya, Mam. Oke. Ternyata daftarnya gampang ya? Betul, Mam. Nah, Mami, jadi nanti Mam cukup bawa bukti QR Code yang ada di HP ini. Atau Mam bisa print dengan klik menu download PDF di sini. Nanti saat di hari acara, Mam cukup menunjukkan ini ke kakak-kakak yang ada di meja registrasi. Boleh nggak saya masuk? Belum boleh, Mam. Jadi Mam ada ruangan di lantai 9 untuk relay ibadah di lantai 10. Oh gitu. Oke deh, terima kasih ya. Sama-sama, Mam. Jangan lupa ya bawa saudara yang memiliki anak biar bisa datang ke KKR anak ini. Karena tempatnya terbatas, Mam. Oke siap kakak, terima kasih. Sama-sama, Mam. Selamat beribadah. Tim misi GBI PRJ mengadakan donor darah pada hari Minggu 21 Mei 2023 pukul 10 sampai dengan 13 waktu Indonesia Barat. Bertempat di lobi ballroom lantai 10. Darah Bapak Ibu sangat berarti bagi banyak orang yang membutuhkan. Untuk info kesempatan melayani, bergabung di GBA atau Gemar Baca Alkitab, That's for Life Indonesia, pendaftaran baptisan selam, Bible Study, pemberkatan nikah dan lain-lain, dapat dilihat di website www.gbiprj.org atau follow Instagram @gbiprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.
sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau selalu ada di setiap musim hidupku. Saat aku sedih dan senang, Tuhan Yesus selalu menemaniku. Aku mau selalu menaikkan syukur bagi-Mu Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saat langit menjadi gelap, sinar mentari tiada terlihat, hatiku kan selalu percaya Tuhan akan menjaga. Saat angin bertiup kencang, pohon yang besar semua berguncang, hatiku kan selalu percaya Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Saat angin bertiup kencang, pohon yang besar semua berguncang, hatiku kan selalu percaya Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena
Mari berikan kemuliaan untuk Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, perkenalkan kami dari Sekolah Minggu GBI PRJ CK7. Apabila Bapak Ibu memiliki anak, keluarga maupun kerabat yang berusia 6 sampai 11 tahun dapat bergabung bersama Sekolah Minggu di tempat ini di lantai 9 di ruangan Ruby. Dan kami juga mengundang bagi Bapak Ibu yang memiliki kerinduan hati untuk melayani di bidang anak, dapat menghubungi kontak person yang ada di layar sebagai berikut, atau langsung dapat datang ke ruangan Ruby di lantai 9. Selanjutnya kami juga ingin menginformasikan, pada tanggal 20 Mei 2023 akan diadakan acara KKR Anak CK7 Kids Crusade. Kami rindu agar anak-anak dapat hadir ke acara ini. Selama masa pandemi, kerohanian anak-anak menjadi lesu. Dan ini saatnya untuk anak-anak bangkit dan menerima pencurahan Roh Kudus. Biarlah kerinduan Allah ini menjadi kerinduan bagi kita semua. Apabila Bapak Ibu ingin mendaftarkan anaknya untuk mengikuti acara ini, Bapak Ibu dapat melakukan scan QR Code pada layar berikut dan mengisi data-data yang diperlukan. Kami juga telah menyediakan booth yang ada di luar ruangan ini untuk dapat membantu Bapak Ibu dalam melakukan registrasi. Demikian presentasi dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Setiap musim hidup kami tahu Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan setiap kami, Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Katakan Yesus. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Mari bersama nyatakan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Sebab Kau Allah kami yang setia, Tuhan. Mari dengan imanmu nyatakan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Panggil namanya. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup Sebagai ganti dosa-dosa kami, sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. mari sama-sama nyatakan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku
menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekali lagi sekarang ku memujimu, Allah kami yang setia, Tuhan, tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Nyatakan sekarang ku Dia tak pernah meninggalkan. Sekarang ku menyembahmu, dari tempat ini sepakat kami nyatakan, Tuhan, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Mari bersama nyatakan, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Lebih lagi nyatakan, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengapa kami menyembah Engkau Tuhan? Sebab Engkau Allah yang setia. Mengapa kami bersorak-sorai kepadamu? Sebab Engkau Allah yang setia. Mengapa kami memuji dan meninggikan nama-Mu? Sebab Engkau Allah yang setia. Engkau pelihara kami, Kau sertai kami, Kau mengurapi kami, Kau memagari kami dengan keselamatan-Mu. Itulah sebabnya alasan kami satu-satunya memuji hanya kepada Engkau. Jika sebentar Kau akan berfirman, firman ini Kau berikan kepadaku dan aku sangat diberkati. Aku akan impartasikan kepada umat-Mu di tempat ini. Kalau aku diberkati, mereka juga diberkati Tuhan. Bahkan lebih dari apa yang aku terima. Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati dengan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Shalom. Saudara menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Luar biasa ya saudara. Setiap kali kita berkumpul, bersekutu, berunity, memuji, menyembah Tuhan, maka Allah berkenan untuk hadir di tengah-tengah kita. Dan kita diberkati juga oleh sekolah minggu yang luar biasa, ya, sangat memberkati kita. Bagaimana anak-anak ini dididik untuk takut akan Tuhan, memuliakan nama Tuhan sejak dini. Oleh sebab itu, himbauan kakak, guru dari sekolah minggu tadi, ayo yang punya anak,
ya, umur 7 sampai 12 tahun, jangan lupa tanggal 20 ada acara besar buat kita semuanya. Supaya anak-anak lebih mencintai Tuhan kembali. Dipulihkan, disegarkan, dan dibawa Tuhan kepada destiny masa depan yang gilang gemilang. Amin saudara. Dan bagi yang memiliki anak-anak, kalau misalnya ada ibadah, bawa ke lantai 9. Di sana kakak-kakak sekolah minggu pasti akan membawa anak-anak untuk datang kepada Tuhan. Anak-anak yang takut akan Tuhan menjadi berkat buat gereja, buat keluarga, dan buat kita semuanya. Nah, sore hari ini saudara, saya akan bagikan sebuah kebenaran firman Tuhan. Tadi saya sampaikan sama 3 kali di Alam Sutra Mall ya saudara. Saya diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, pelajaran tentang tokoh-tokoh Alkitab. Tuhan katakan, coba kamu buka dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 itu isinya saksi-saksi iman. Saksi-saksi iman. Nah saudara, judul firman Tuhan sore ini adalah kuasa doa itu mengubah segala-galanya. Yang percaya katakan amin. Amin. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kuasa doa mengubah segala-galanya. Mengapa kuasa doa mengubah segala-galanya saudara? Karena dalam firman Tuhan ini ada kesaksian-kesaksian dari tokoh Alkitab. Mereka mengalami masalah, mengalami problem, mengalami tantangan hidup, rintangan hidup. Tetapi mereka keluar sebagai pemenang karena mereka ada di dalam kuasa doa itu. Nah, Ibrani pasal yang ke-11 itu isinya para saksi iman. Ya, di sana ada Daud. Oh, mana? Ya, tampilkan ini. Ada Daud. Ada seorang wanita yang luar biasa namanya Ibu Hana yang nanti melahirkan Samuel, nabi besar Israel. Ada Musa, ada Abraham, ada Yusuf, dan ada yang lain lagi. Saya percaya mereka ditampilkan Tuhan karena mereka sudah mendemonstrasikan kuasa iman dan doanya. Dan saya rindu, saudara bukan hanya mendengar dan menyaksikan ini, saya rindu wajah saudara nanti tertulis di situ. Amin. Wajah saudara akan menjadi daftar berikutnya para saksi iman dari GBI PRJ Ibadah Raya yang ke-5. Siapa yang percaya kepada Yesus, beriman kepadanya, maka doanya akan penuh kuasa. Nah saudara, saya akan ambil satu tokoh iman ini. Wanita yang luar biasa, namanya Ibu Hana. Jarang dikhotbahkan saudara. Tapi ketika saya kulik, saya cari, wow ternyata sumber inspirasi yang luar biasa. Kalau engkau mentok dalam masalahmu, kalau engkau punya beban berat, sulit diselesaikan. Tidak mudah untuk ditangani. Ada jalan keluar. Kita mencontoh satu orang ini, Ibu Hana yang keluar dari masalah. Karena punya respon yang benar. Dan Tuhan memberkatinya. Sampai Israel punya nabi besar namanya Samuel. Keluar dari rahim Ibu Hana ini. Siapa Hana saudara? Saudara nanti ya saya kasih PR di rumah. Baca 1 Samuel. Kisah 1 Samuel. Mulai pasal 1 sampai 2 saja. Ya. Kalau saudara pengen tahu Ibu Hana itu seperti apa. Karena hanya sampaikan apa? Ringkasannya saja. Ceritanya begini saudara. Israel setelah kitab hakim-hakim, Israel itu gak punya pemimpin. Mereka teriak minta raja, kami minta raja, kami pengen seperti kerajaan-kerajaan yang lain. Kami butuh raja, padahal Allah sudah jadi raja mereka. Tapi mereka pengen raja yang terdiri manusia itu. Singkat cerita Tuhan terpaksa memberikan, saudara, mempersiapkan raja manusia bagi Israel. Namun sebelum keluar nanti Saul, Daud, Salomo dan berikutnya, Allah mempersiapkan seorang nabi besar. Karena lewat nabi ini nanti para raja Israel akan diurapi. Nah nabi besar itu adalah Samuel, Nabi Samuel. Samuel lahir dari Ibu Hana itu tidak mudah. Penuh perjuangan, ada penderitaan, ada rintangan. Tetapi Hana keluar sebagai pemenang karena dia tahu bagaimana merespon masalah. Orang yang mampu merespon masalah dengan baik akan keluar sebagai pemenang. Nah, nama Hana itu saudara, artinya belas kasihan. Artinya belas kasihan. Saya pengen tanya, ada nggak sini yang namanya Hana? Boleh angkat tangan? Hana. Oh, nggak ada ya? Oke. Hana artinya belas kasihan. Dia salah seorang dari 2 istri Elkana.
Jadi suku Lewi ada seorang namanya Elkana. Ya. Dia dari suku Lewi, kaum Kehat. Kaum Kehat itu kaum terpandang. Selain kaya raya, dia berpengaruh di wilayah Bani Lewi. Namun Elkana ini punya istri yang pertama, gak punya anak. Mandul. Istri yang kedua punya anak. Ya, lihat itu. Setahun sekali keluarga ini datang ke Silo. Silo itu yang garis merah itu. Saya kasih panah merah itu. Wilayah Efraim. Kenapa? Karena tempat ibadah orang Israel pada waktu itu ada di Silo. Ingat, bait suci belum ada. Di Silo itulah orang Israel datang untuk beribadah. Termasuk Elkana bersama dengan dua istrinya. Hana dan Penina. Penina, istri Elkana ini punya anak, saudara. Setiap kali dia ketemu sama Hana, itu diledek terus, dibully terus, dihina terus. Sampai-sampai Hana tuh gusar. Lihat itu. Penina istri Elkana yang satu lagi menyakiti hati Hana. Karena Tuhan menutup kandungannya. Garis bawahi, Tuhan menutup kandungannya. Wow. Kalau urusan sama Tuhan sudah menutup kandungan harusnya selesai. Enggak ada yang bisa diharapkan lagi karena keputusan Tuhan. Hana bernasar. Ketika dia datang ke Silo setiap tahun, dia itu mojok ke satu tempat. Dia enggak berani bersama dengan orang lain. Kan dia merasa rendah diri. Merasa tidak berguna pada zaman itu. Perjanjian lama, orang Mesopotamia termasuk orang Kanaan. Kalau enggak punya anak atau mandul itu kutuk. Itu kutuk. Kalau sekarang enggak, saudara. Jadi Hana kalau datang ke Silo berdoa mojok, cuman komat kamit mulutnya. Gitu. Di tengah doanya dia bernasar, kalau ia melahirkan seorang anak laki-laki akan diserahkannya kepada Allah sebagai nazir Allah. Nazir Allah itu artinya orang yang dikuduskan, dipisahkan, dipersiapkan, akan dipakai di tempat ibadah orang Yahudi supaya dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dipingit, tidak boleh bercampur dengan keluarga seperti Simson. Ditaruh di rumah Tuhan supaya apa? Dipersiapkan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Itu nazir Allah. Dan ketika dia berdoa, singkat cerita, Tuhan mengabulkan doa Hana. Ia melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama siapa? Samuel. Nanti jadi nabi besar di Israel. Bukan cuma itu. Setelah Samuel lahir, saudara, ada 5 anak lagi. 3 laki-laki dan 2 perempuan keluar dari rahim Hana. Coba lihat. Allah menutup kandungannya. Tapi karena kuasa doa yang dipanjatkan Hana dengan sungguh-sungguh. Yang tertutup, bahkan Tuhan yang menutup sekalipun sanggup dibuka. Karena Tuhan melihat anak-anaknya yang diperlakukan tidak adil, yang dihina, diolok, dicaci maki, direndahkan. Siapa yang datang kepada Tuhan pasti mendapat jawaban dari Tuhan. Amin, saudara. Nah, ini kisah ringkasannya Hana itu seperti itu. Tapi mari kita lihat bagaimana prosesnya sampai dia punya anak, saudara. Hana punya pergumulan. Pergumulan yang pertama, Tuhan menutup kandungannya. Harusnya kalau Hana tahu keputusan Tuhan menutup kandungannya, udah gak perlu doa. Ngapain berdoa waktu Tuhan sudah memutuskan menutup kandungan. Tapi saudara lihat, hanya punya respon yang luar biasa. Ayat 4 dan 5 kita baca bersama-sama. 1 Samuel 1. 1, 2, 3. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Harusnya sudah tamat. Karena Allah yang menentukan. Dia menutup kandungan Hana. Ini masalah pertama. Langsung berhubungan dengan Tuhan. Langsung urusannya sama Tuhan. Karena Allah memutuskan hal itu. Ini berat bagi Hana. Ini berat, saudara.
Karena Tuhan yang memutuskan. Yang kedua masalahnya apa saudara? Keluarganya menyakiti dia. Si Penina ini madunya, ini madu yang tidak manis. Madu yang menyakitkan. Ayat 6 dan 7 kita baca. 1, 2, 3. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya. Supaya apa? Ia gusar. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Dari satu ayat ini 2 problem muncul. Allah menutup, Penina menghina. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Wow. Masalah kedua ini. Nomor 1, urusan dengan Allah karena Allah yang menutup kandungannya. Urusan dengan keluarga karena dihina, direndahkan, dilecehkan, dibuat apa itu? Posisinya lebih rendah dari Penina. Padahal Hana ini istri yang utama. Masalah gak cukup seperti itu saudara. Yang ketiga, orang-orang salah mengerti. Hana disalah mengertikan. Bahkan oleh Imam Eli sekalipun. Imam Eli gak sadar bahwa Hana sedang minta kepada Tuhan. Apa dikatakan saudara? Ketika perempuan itu terus menerus berdoa di hadapan Tuhan. Maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya. Dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak. Tetapi suaranya tidak kedengaran. Maka Eli menyangka perempuan itu apa? Mabok. Coba saudara. Yang pertama Tuhan menutup kandungan. Yang kedua saudaranya, kaum keluarganya, orang yang terdekat dengan dia menghina luar biasa dengan sengaja supaya dia gusar. Dan yang ketiga, dia disalah mengertikan bahkan oleh gembalanya, bahkan oleh pemimpinnya, bahkan oleh pasturnya, bahkan oleh orang yang dianggap sebagai rohaninya tinggi. Tapi dia salah mengerti, dikiranya Hana mabok. Saudara ya, 3 masalah ini menimpa Hana, saudara. Saya pengen tanya sekarang, misalnya masalah ini menimpa saudara, apa yang saudara ingin lakukan? Ayo jujur. Tuhan menutup kandungan, gue pengen punya anak, 1 pun gak dapet, udah gak Tuhan-Tuhanan lagi. Buat apa ke gereja? Toh aku minta kepada Tuhan, minta 1 anak saja, gak dikasih. Tetangga aku tuh lahirin yang ke-7 kemarin. 1 pun tidak. Buat apa Tuhan-Tuhanan? Keluargaku, sanak familiku, suamiku, bahkan orang terdekat denganku tidak mendukung aku, gak bantu doa, apalagi puasa, malah menghina aku. Bahkan pemimpinku, gembalaku, ya, gembala kulku misalnya, salah mengerti tentang masalahku. Aku berseru kepada Tuhan, dibilang aku orang mabok. Kira-kira apa saudara? Udah gak kul-kulan deh gitu ya. Itu di gereja sana, gereja sini enggak. Gereja sini seperti Hana. Karena dia tahu persis bagaimana cara Hana keluar dari masalah. Respon Hana terhadap pergumulan itu menentukan kelahiran Samuel dan adik-adiknya. Kalau kita punya masalah, mungkin gak sehebat Hana, mungkin gak sepelik Hana, tapi kita tahu jalan keluarnya. Bagaimana merespon masalah tepat seperti Hana lakukan. Yang pertama, Hana mencurahkan isi hatinya hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan. Mengapa saudara? Waktu saya selidiki ya, saya menemukan gini, Hana tahu persis, yang nutup Tuhan. Yang bisa buka cuman Tuhan. Yang memutuskan aku mandul Tuhan. Maka yang bisa mengubah kemandulanku menjadi membuka kandungan ya Tuhan. Maka aku datang kepada Tuhan. Dia ungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Ayat 15 tuh. Tetapi Hana menjawab. Kan Eli bilang, kamu mabok ya nak? Bukan tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati.
Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Kalau aku panjangin saudara, dia akan berkata, tahu nggak Imam Eli, dia yang memutuskan menutup kandunganku, hanya dia yang sanggup membukanya, maka aku hanya berseru kepada dia. Nggak lari ke dukun saudara, nggak lari ke orang yang bisa membuka kandungan, dia tidak lari kepada manusia. Dukun ke orang pinter. Kenapa disebut orang pinter saudara? Karena yang datang bodoh semua. Kita menganggap dukun itu pinter karena yang datang bodoh. Makanya jangan datang ke dukun. Nanti kita dianggap orang bodoh, dia yang pinter. Kalau ada masalah, datang kepada Tuhan. Amin. Dia yang menutup, dia juga yang membukanya. Dia yang mengizinkan penderitaan itu ada, tapi dia yang akan memberikan kekuatan pada kita untuk keluar dari masalah. Ini respon Hana yang pertama. Yang kedua, dia menjaga hatinya. Coba bayangkan saudara, Tuhan yang menutup, harusnya Hana kecewa sama Tuhan. Tapi lihat, dari tahun ke tahun, setiap perayaan-perayaan, dia tidak pernah absen datang ke Shilo. Sekalipun penuh dengan linangan air mata. Hana menjaga hati. Dia tahu persis, kalau Tuhan sanggup membuka, pasti aku gak mau sakit hati kepada Tuhan. Aku gak mau ngambek kepada Tuhan. Aku gak mau resign dari kekristenan. Sebab hanya Tuhan yang sanggup menolongku. Kalau saudara punya masalah seperti Hana, jaga hatimu. Jangan kecewa sama Tuhan. Karena Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita semuanya. Amin saudara. Terhadap Penina madunya, dia jaga hati saudara. Dia gak balas caci maki Penina. Dia punya alasan loh. Hei, aku istri pertama. Aku istri pertama. Warisan datang kepadaku. Kau itu siapa? Gitu. Tapi Hana tidak. Di dalam kitab 1 Samuel tidak pernah keluar dari mulut Hana itu balas kejahatan dengan kejahatan. Dia tahu persis. Menerima caci maki, direndahkan, sedangkan oleh madunya. Itu menyakitkan luar biasa. Gusar hatinya, gak mau makan. Tapi dia tahu persis, aku harus menjaga hatiku. Kalau aku balas kejahatan Penina dengan kejahatan, apa bedanya aku dengan dia? Saya yakin dan percaya. Kalau Hana membalas kejahatan-kejahatan, Samuel gak akan lahir. Tapi Hana menjaga hati supaya tetap benar di hadapan Tuhan. Kalau punya masalah, jangan ngambek sama Tuhan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tetap jaga hati, berseru kepada Tuhan. Tuhan pasti kasih jalan keluar buat kita semuanya. Yang ketiga, saudara, Hana tahu persis bagaimana mengucap syukur. Ini ayat setelah Samuel lahir. Setelah Samuel lahir. Saya yakin sebelum Samuel lahir pun, dia kalau datang ke rumah Tuhan pasti mengucap syukur sama Tuhan. Karena tradisi orang Israel kalau beribadah nomor 1, mengucap syukur. Yang kedua, menyembah Tuhan. Yang ketiga, doa minta sesuatu. Yang keempat, tutup pulang. Jadi sebelum Samuel lahir atau setelah Samuel lahir, Hana tetap mengucap syukur sama Tuhan. Lalu berdoalah Hana katanya, hatiku bersukacita karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemooh musuhku. Ini bukan berarti Hana balik ngata-ngatain Penina, no. Bahasa aslinya begini, mencemooh musuh itu gini, membuat musuh kecelek, membuat musuh malu karena Allah menolong aku. Mulut Penina yang tadinya menghina aku dibungkam oleh Tuhan. Itu artinya apa? Mulutku mencemooh. Dari Tuhan itu. Sebab aku bersukacita karena pertolongan Tuhan. Respon Hana terhadap apa yang jatuh dalam dirinya. Entah kutukan, entah kandungan yang ditutup, entah caci maki dari Penina, entah perlakuan tidak adil dari Elkana suaminya, entah salah mengerti dari Imam Eli. Dia tidak balas kejahatan-kejahatan, tapi dia datang kepada Tuhan. Jaga hati dan selalu mengucap syukur. Maka keluarlah Samuel, anak yang dinantikan itu. Saya lihat di tengah-tengah sukacitanya Hana ada Samuel
Lihat saudara, dia membayar nasarnya. Lihat, ayo kita baca yuk. Ini ayat luar biasa saudara. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Mohon bicara tuanku, ini kepada Eli. Demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Yang Tuhan bilang, aku komat kamu kayak orang mabuk itu loh. Kira-kira seperti itu. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Allah menjawab permohonanku. Allah tahu komat kamitku. Aku menjaga hati, tidak melas kejahatan dan kejahatan. Aku tak berharap kepada Tuhan. Dan sekarang buahnya ada. Ini anakku yang aku lahirkan. Kunamakan Samuel. Setelah pisah susu. Setelah dipisah susunya, dia persembahkan kepada Imam Eli. So lihat. Seorang ibu yang menantikan anaknya bertahun-tahun. Dihina sana, caci maki sana. Dia tidak pernah goyah imannya kepada Tuhan. Dia selalu menangis kepada Tuhan. Dan ketika anak lahir, dia tidak selalu ada bersama dengan anaknya. Karena dia tahu persis, ini anak dari Tuhan. Ini berkat dari Tuhan. Hana tidak fokus kepada berkatnya, tapi Hana fokus kepada Allah, sang pemberi berkat. Itulah sebabnya keluar adik-adik Samuel, 3 laki-laki, 2 perempuan. Kenapa? Hana tidak fokus sama berkatnya, tapi fokus kepada sang pemberi berkat. Coba bisa bayangkan gak saudara? Pengen punya anak, lama gak punya anak, mandul. Udah dihina sana sini, tiba-tiba muncul anak. Kan kita selalu asik dengannya. Boro-boro dikasih ke gereja, boro-boro dikasih ke hamba Tuhan. Selalu, bahkan lupa ibadah. Karena apa? Sibuk dengan Samuel. Tapi Hana tidak. Dia bayar nasar. Terserahlah Tuhan mau buat apa anak ini. Aku percaya, aku persembahkan anak ini kepada Tuhan. Dan aku sujud kepada Tuhan. Sebelum punya anak, dia bersujud kepada Tuhan. Setelah punya anak, Hana juga bersujud kepada Tuhan. Amin saudara. Sekarang saudara tahu ya, bagaimana respon terhadap masalah. Datang kepada Tuhan, jaga hati, tetap mengucap syukur. Karena Hana tahu, hanya Tuhanlah yang sanggup merubah segala sesuatu lewat doa kita. Kita baca ayat ini. 1 Samuel 2 ayat 7 dan 8. 1, 2, 3. Tuhan membuat miskin, dan Tuhan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu. Dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan. Dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Mengapa Hana bisa menyanyi seperti itu? Karena dia mengalami terobosan dalam hidupnya. Doa yang dipanjatkan tidak putus-putusnya merubah kutuk menjadi berkat. Yang tertutup dibuka Tuhan. Yang terikat dilepaskan. Sakit disembuhkan. Rugi dibuat untung. Miskin dibuat kaya. Karena kita punya Tuhan yang hidup. Apa masalahmu? Seperti Hanakah? Mari datang kepada Tuhan. Supaya apa yang kita rindukan dijawab oleh Tuhan. Dan kalau sudah dijawab, jangan lupa mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Pemusik boleh maju ke depan. Saudara, nyanyi ini nyanyian iman buat kita semua. Kita bangkit berdiri yuk. Sama-sama kita nyanyikan. Karena kalau saudara merasa sesuatu yang memberatkan hidupmu. Ada hal-hal yang tidak membuat saudara itu bersukacita. Jauh dari berkat. Sakit penyakit gak sembuh-sembuh. Pengen punya anak gak dapat-dapat. Ini waktunya kita minta kepada Tuhan. Sebab di dalam Tuhan ada jalan keluar. Amin. Oke. Nyanyikan pujian ini. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, dia ampuniku
dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita berikan tepuk tangan yang indah buat Tuhan Yesus. Bila hatimu terasa berat, datang kepada Tuhan. Hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Seperti Hana datang kepada Tuhan dan Tuhan berfirman. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saudara, nyanyikan pujian ini. Sujud di Dia ubah hidup kita. Dia baharui hidup kita. Saudara, ambil waktu sejenak. Apa yang menjadi beban hidupmu yang terbesar hari ini? Apa yang menjadi masalahmu yang sulit untuk diselesaikan? Datang kepada Tuhan. Kalau itu masalah kesehatanmu,
Mungkin dokter sudah memvonis hidupmu tinggal sisa 1 bulan lagi. Atau hanya beberapa minggu lagi. Datang kepada Tuhan. Kalau itu masalah keluargamu, hubungan suami istri, dengan anak, dengan mertua, dengan keluarga yang lain tidak harmonis, datang kepada Tuhan. Kalau itu masalah bisnismu, buka sana bangkrut, buka sini tutup, buka situ rugi besar. Datang kepada Tuhan. Hana memberi contoh buat kita semuanya. Bagaimana keluar dari masalah. Mengadu kepada Tuhan. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Jaga hatimu baik-baik. Dan selalu mengucap syukur. Akan ada berkat-berkat keluar dari hidupmu. Kalau Hana ditolong Tuhan, Allah sanggup menolong Hana. Allah yang sama sore hari ini yang kita sembah adalah Allah yang disembah Hana, yang sanggup membuka kandungan Hana, melahirkan anak-anak. Allah yang sama juga sanggup menolong kita semua yang sore hari ini. Ungkapkan isi hatimu kepada Tuhan. Pakai bahasa yang sederhana kepada Tuhan. Kau dengar Tuhan isi hati anak-anakmu. Kau tampung air mata anak-anakmu di kirbatmu Tuhan. Kau sedang sediakan berkat yang besar buat kami. Katakan bersama-sama, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang murniku dan bebaskanku. Dengan sikap berdiri kita akan berdoa untuk hambanya Bapak Pendeta Robertus Purwadi. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kau tabur melalui hambamu. Kiranya engkau terus mengurapi hambamu, memakai lebih dahsyat lagi dan memberkati berlimpah-limpah ya Bapa. Dan kiranya engkau terus memperluas wilayah pelayanannya. Kau berikan kesehatan yang terbaik dan engkau memberkati keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Pada saat ini Bapa, kami juga ingin berdoa untuk jemaat-jemaat yang hadir di tempat ini Tuhan. Kiranya yang sakit kau sembuhkan ya Bapa. Yang terbeban kau lepaskan ya Tuhan. Yang memiliki masalah keluarga, bisnis, pekerjaan, kau pulihkan ya Tuhan.
Kau berikan kesempatan-kesempatan yang baru, peluang-peluang yang baru. Apapun yang dilakukan, Kau buatnya berhasil ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami akan pulang, kami akan menerima berkat yang terbaik daripada-Mu ya Bapa. Kasih Allah Bapa dan anaknya tunggal Tuhan kita memberkati Engkau, melindungi Engkau, mencurahkan kasih karunia yang berlimpah-limpah, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus juga menjadi muridnya. Namun, untuk menjadi murid Kristus ada tanggung jawab dan komitmen yang perlu diusahakan. Pada Voice of Pentakos kali ini, kita akan belajar bagaimana komitmen murid Kristus. Murid Kristus adalah orang-orang yang berkomitmen untuk mengikut Dia dan mau diajar olehnya untuk mengalami perubahan hidup agar menjadi dewasa dan menjadi semakin serupa dengan Sang Guru Agung, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Seorang murid Kristus harus memiliki komitmen sebagai berikut. Pertama, menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Dalam Lukas pasal 14 ayat 26 dikatakan, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Firman Tuhan ini mengajarkan bahwa kasih sayang kita kepada Tuhan harus melebihi apapun juga serta menjadikan Tuhan yang paling pertama dan terutama dalam kehidupan kita. Dia harus jadi pusat dalam seluruh kehidupan kita. Apakah yang menjadi prioritas di hidup kita? Apakah itu pekerjaan, studi, keluarga, atau Tuhan? Semua itu harus kita perhatikan dan kita prioritaskan. Tapi di atas semuanya, Tuhan haruslah menjadi yang nomor satu. Banyak orang Kristen sulit dan gagal untuk bertumbuh dewasa karena tidak mengutamakan Dia yang memiliki kehidupan ini. Ketika Tuhan hanya dicari dalam keadaan terdesak, ini menunjukkan bahwa Tuhan bukan menjadi yang terutama tetapi yang terakhir. Untuk dapat selalu menomorsatukan Tuhan, kuncinya ialah kita harus senantiasa memiliki kasih yang mula-mula kepada Tuhan, yaitu kasih yang terbaik, kasih yang selalu bernyala-nyala untuk Tuhan. Kedua, siap sedia untuk memikul salib. Dalam Lukas pasal 14 ayat 27 dikatakan, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Apa artinya pikul salib itu? Salib di sini tentu bukanlah salib Kristus di mana hanya Dialah yang sanggup menanggungnya demi menembus dosa umat manusia. Salib yang kita pikul berbicara mengenai perjuangan, penderitaan, dan tantangan yang harus dihadapi dalam mengikuti Tuhan. Yesus tidak pernah berjanji bahwa kalau kita mengikut Dia, maka tidak akan pernah mengalami penderitaan dan pergumulan. Tapi Dia berjanji bahwa dalam setiap persoalan hidup, Dia selalu menyertai untuk memberikan pertolongan dan mukjizat-Nya. Ada dua alasan mengapa kita harus memikul salib dalam mengikut Tuhan. Pertama, salib membuat kita berfokus kepada Tuhan. Penderitaan dan masalah akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan untuk mencari seorang penolong. Jadi, salib itu membuat kita berharap dan bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, salib adalah cara Tuhan untuk mengubah karakter kita. Sebab sadar atau tidak, ujian dan cobaan yang Tuhan izinkan merupakan cara Tuhan untuk menyadarkan kita supaya dapat berubah dan menumbuhkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Karena itu, ketika permasalahan dan penderitaan datang, janganlah kita berhenti untuk memikul salib, tetapi tetaplah setia dan taat, karena di balik salib ada kemenangan dan kemuliaan yang besar. Ketiga, tidak terikat dengan harta duniawi. Dalam Lukas pasal 14 ayat 33 dikatakan, "Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Dikatakan, kalau ingin jadi muridnya, maka haruslah melepaskan diri dari semua harta yang dimiliki. Tapi, apakah kita tidak memiliki apapun yang di dunia ini? Tentu tidak. Kata melepaskan di sini berarti memisahkan atau membuka ikatan. Artinya, Tuhan mau memberkati kita berkelimpahan dengan banyak hal, tapi Tuhan ingatkan supaya diri kita jangan sampai terikat olehnya. Kita adalah pengelola dan bukan pemilik. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mengingatkan kita dalam Matius 6 ayat 21 bahwa di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Sebab itu, harta haruslah menjadi alat di hidup kita untuk memuliakan Dia. Dan hati kita biarlah selalu melekat kepada Tuhan.
Marilah kita jadi murid yang berkenan di hadapan Tuhan dengan menempatkan Dia di atas segalanya, siap sedia memikul salib, dan tidak terikat dengan harta duniawi. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati.